Sutra Teratai yang menakjubkan bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Swin Fasyang Sutra Teratai episode 1752. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, semuanya membabarkan Sutra Teratai. Dengan penerangan dari ratusan ribu pelita, kita bertobat atas dosa kesalahan kita. Dengan menjadi pelita terang bagi dunia adalah ladang berkah yang terunggul. Kebijaksanaan di dalam diri kita dapat membangkitkan pemahaman dari para makhluk. Makanya dikatakan sebagai pelita terang bagi dunia, sebanyak 200.000 koti. Di langit laksana mentari dan rembulan, di bumi laksana pelita terang, dapat menerangi arah yang benar dan memperjelas perbuatan dalam kehidupan lampau. Dengan dua kaki menapaki jalan dari berkah dan kebijaksanaan, guna membukakan jalan bodhisattva. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, semuanya membabarkan Sutra Teratai. Para Buddha Chandra Surya Pradipa satu persatu datang ke dunia, semua membabarkan Sutra Teratai dan mengajarkan praktik dari ajaran bodhisattva. Bagian naskah ini nampaknya tak ada banyak Chandra Surya Pradipa dan semuanya berhubungan dengan Sutra Teratai. Ya, Buddha Chandra Surya Pradipa muncul saat kita mempelajari bab pendahuluan dari Sutra Teratai dalam diskusi antara Maitreya dan Manjusri. Disebutkan bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama dan semuanya mengajarkan Sutra Teratai. Makna di sini juga sama, jadi Sutra Teratai tetaplah jalan agung mencapai kebuddhaan. Batin para makhluk penuh kekotoran batin dan kegelapan. Perlu ada lampu untuk menerangi jalan kita dan dharma pencerahan Buddha, seperti jutaan puluhan juta lampu yang menerangi kita. Dalam arah hidup kita, kita melihat prinsip kebenaran dan memahami kesalahan yang kita buat di masa lampau. Di kehidupan lampau, kita telah mengakumulasi karma yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kita hendaknya bertobat. Kesalahan kita di masa lampau dan dosa kita di masa lampau, kita hendaknya bertobat dengan kesungguhan hati. Dengan menjadi pelita terang bagi dunia, maka kita sudah datang ke dunia ini. Kita hendaknya menyinari diri kita sendiri dan orang lain. Ini adalah ladang berkah yang paling mulia. Kita tersadarkan menyinari diri sendiri dan orang lain. Inilah mengapa kita sebagai praktisi ajaran Buddha harus masuk ke tengah orang banyak. Kita harus bekerja keras karena Buddha dapat membimbing langkah kita, membuat jalan dan mengelola. Menebar benih kebajikan untuk menanam ladang jasa kebajikan. Jadi mengenai kebijaksanaan di dalam diri kita bukan dicapai lewat penjelasan orang lain, tetapi harus disadari oleh diri sendiri. Terhadap Sutra Teratai kita harus bersungguh hati. Daripada bergantung pada orang lain untuk menjelaskannya kepada kita, hendaknya kita memahaminya sendiri dengan sungguh-sungguh. Dapat membangkitkan pemahaman dari para makhluk, makanya dikatakan sebagai pelita terang bagi dunia, sebanyak 200.000 koti. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh dalam memahami prinsip kebenaran dari Dharma, sehingga kita bisa melihat segala hal dengan jelas. Kita akan bisa memahami dan jelas akan segala perihal dan prinsip. Makanya dikatakan sebagai pelita terang bagi dunia. Dalam hal duniawi kita hendaknya seperti lampu, menerangi segalanya, bertahan lama dan terangnya tanpa batas. Ini dimulai dari membuka batin kita. Di langit dinamakan matahari dan bulan, keduanya memancarkan cahaya. Matahari menerangi siang hari. Ketika ada matahari, kita menyebutnya siang hari. Dalam bahasa Mandarin disebut siang hari, dan dalam bahasa Taiwan disebut masa saat matahari muncul. Dalam bahasa Taiwan, kita menyebutnya sebagai masa saat matahari muncul, karena ini adalah saat hari terang. Ini adalah hari terang karena ada matahari yang menyinari. Lalu bagaimana dengan bulan? Bulan bersinar pada malam hari. Ada cahaya bulan, saat kita berjalan keluar sangat sejuk dan menyegarkan. Kita bisa melihat sekeliling dengan jelas, ada pohon besar dan rumput kecil. Ada orang yang bergerak dan kita melihatnya dengan jelas. Jadi selama siang dan malam hari, ada matahari dan bulan yang menyinari. Di langit ada matahari dan bulan, di bumi ada pelita yang menerangi.
Kita duduk di sini, ada cahaya pelita yang menerangi tempat ini dan membuat tempat menjadi terang. Bagi mereka yang duduk di sudut itu, tidak ada cahaya pelita, hanya ada bayangan dari cahaya pelita yang tidak terfokus pada tempat itu. Jadi ini adalah kegelapan. Yang dibutuhkan pada saat gelap adalah pelita yang menerangi tempat itu, dapat menerangi arah yang benar, maka jalan kita akan menjadi terang. Cahaya itu akan dengan jelas menunjukkan kepada kita dan membuat kita menjadi jelas akan kehidupan lampau. Dalam kehidupan kita, mengapa ada begitu banyak orang yang berbeda wujud dan rupa dan perasaan yang berbeda? Setiap orang memiliki perasaannya sendiri. Saya tidak tahu mengapa saya seperti ini sekarang. Saya sangat tidak puas dengan hidup saya tidak puas dengan kehidupan ini. Namun saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah ada yang menerangi, barulah kita bisa melihat ke belakang, melihat masa lampau, segalanya menjadi jelas dan nyata. Ternyata inilah jalan yang saya lewati di masa lampau. Lalu setelah ini kita akan melewati jalan yang jelas, terang dan aman. Jadi dapat menerangi arah yang benar dan memperjelas perbuatan dalam kehidupan lampau. Kita jelas terhadap arah yang benar dan memahami masa lampau kita. Kita mulai dengan 2 kaki menapaki jalan dari berkah dan kebijaksanaan. Dengan kedua kaki kita melangkah maju. Dengan berkah dan kebijaksanaan, selangkah demi selangkah kita melangkah maju dengan berkah dan kebijaksanaan. Kita mesti menapaki jalan dengan 2 kaki kita demi memperoleh berkah dan kebijaksanaan. Inilah yang dinamakan dengan kedua kaki, menapaki jalan dari berkah dan kebijaksanaan. Jika kita membuka jalan bodhisattva, kita melangkah maju dengan kedua kaki dan membentangkan jalan ke manapun kita tuju. Kita harus sangat bersungguh hati. Sekarang kita juga memasuki dunia sutra teratai. Kita harus meminjam cahayanya untuk menyinari diri sendiri. Kita harus membentangkan jalan diri sendiri, berharap agar pelita batin kita akan menyinari jalan di hadapan kita. Ini perlu kerja keras. Jadi semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Para makhluk dan Buddha pada dasarnya tidak berbeda. Kebijaksanaan Buddha Sakyamuni, kebijaksanaan para makhluk, kebijaksanaan kita dan kebijaksanaan Buddha. Semuanya setara, hanya saja Buddha Sakyamuni terlebih dahulu datang ke dunia untuk mendalami beragam kontradiksi di dunia. Buddha berhasil menemukan arah yang benar dari kehidupan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Buddha terlebih dahulu tersadarkan dan mencapai pencerahan. Sekarang kita mengikuti jalan yang dilalui Buddha dan mencari jalan menuju pencerahan. Setelah kita tersadarkan, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Mereka yang tersadarkan di masa lampau juga memiliki jalan yang sama dengan Buddha. Jalan apa yang dimaksud dengan ini? Mereka semua menapaki jalan yang diajarkan dalam Sutra Teratai. Karena itu adalah jalan bodhisattva, setiap Buddha pasti harus menapaki jalan bodhisattva. Jadi semuanya membabarkan Sutra Teratai. Setelah melewati jalan ini, kita harus membagikan jalan yang telah kita tempuh. Jika kita ingin tahu bagaimana cara melewati jalan pegunungan, kita harus bertanya kepada orang yang sudah melewatinya. Orang yang telah melewati jalan ini harus membimbing mereka yang sedang berjalan. Kamu harus mengikuti jalan ini agar tidak tersesat. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Semuanya membabarkan Sutra Teratai, para Buddha Chandra Surya Pradipa. Satu persatu datang ke dunia, semuanya membabarkan Sutra Teratai dan mengajarkan praktik dari ajaran Bodhisattva. Jadi pembahasan bagian naskah ini agak panjang karena saya ingin agar semua orang bisa lebih memahami makna dari Sutra Teratai. Bagian naskah sutra sebelumnya membahas tentang jalan Bodhisattva. Kita harus menapaki jalan Bodhisattva ini dan setelah melewatinya selanjutnya kita harus membimbing puluhan juta koti orang. Kita telah menapaki jalan ini dengan susah payah,
dan kita mengetahuinya lewat pengalaman kita. Sekarang kita harus masuk ke tengah orang banyak untuk mengubah dan membimbing mereka untuk masuk ke jalan bodhisattva. Karena bodhisattva ini selanjutnya membimbing puluhan juta koti orang, memungkinkan mereka berdiam dalam Anuttara Samya Sambodhi. Bodhisattva ini selanjutnya membimbing puluhan juta koti orang, memungkinkan mereka berdiam dalam Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Bodhisattva yang mana satu? Bodhisattva Sada Paribhuta. Masa lampaunya sangat susah, dia masuk ke tengah orang banyak untuk menerapkan ajaran dalam praktek nyata dan tidak goyah dalam situasi apapun. Dia memberi penghormatan kepada siapapun yang ditemuinya. Saya tidak pernah memandang rendah dirimu, karena kamu juga akan mencapai kebudaan. Dia terus menguji mereka dan memberikan penghormatan. Sekian tahun dilalui oleh Bodhisattva Sada Paribhuta, waktu yang sangat panjang. Ketika usianya berakhir, dia mendengar suara Buddha Bhisma Garjitsrava Raja dan kembali terinspirasi. Jadi dia mengubah pikirannya dan mulai mengajarkan Sutra Teratai. Wow, ada banyak orang yang mendengarkan ajaran Sutra Teratai. Seiring waktu berlalu, orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya akhirnya juga mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat, artinya mereka mendengarkannya dan melihat dirinya. Oh, ternyata orang yang memberikan penghormatan di mana-mana ini dan memuji semua orang sebagai Buddha masa depan. Ternyata dia bukan orang biasa. Bodhisattva Sada Paribhuta mengubah arahnya dan mulai naik ke singgasana untuk membabarkan Dharma. Semua orang sangat bersukacita dan mengaguminya, sehingga mereka mengikuti dan mendengarkan Dharma. Jadi disebutkan setelah hayatnya berakhir, berkesempatan untuk bertemu dengan 2000 koti Buddha. Semuanya bergerak Chandra Surya Pradipa di bawah naungan Dharma dari mereka. Dia membabarkan Sutra Teratai ini, Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Dalam naskah sutra ini, sepanjang perjalanan Bodhisattva Sada Paribhuta, dia memiliki batin yang rendah hati dan penuh hormat. Di dalam kerumunan orang banyak, dia memberi hormat kepada siapapun yang dilihatnya. Bodhisattva ini hanya fokus pada satu niat pikiran. Dia percaya dan yakin dengan mendalam bahwa semua orang akan mencapai kebudaan. Karena Buddha berkata, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Jadi dia percaya setiap orang adalah Buddha di masa mendatang. Dengan kondisi batin seperti ini, dia tulus dan penuh hormat. Ini adalah Sada Paribhuta. Seumur hidupnya dia tidak fokus pada membaca dan melafalkan sutra. Dia hanya dengan sebersit keyakinannya dari Dharma yang diajarkan Buddha, dia percaya bahwa semua orang pada dasarnya mempunyai sifat kebudaan. Langsung ke intinya tanpa bertele-tele, semua orang dapat mencapai kebudaan. Semua orang mempunyai sifat kebudaan, tidak perlu lagi melewati berapa banyak tingkatan pelatihan diri. Dia melewatinya seperti ini, sama halnya dengan pendidikan kita. Setelah anak duduk di kelas 3 atau 4 SD, dia dapat naik kelas ke SMP atau SMA. Mengapa demikian? Apa yang belum dipelajari orang lain? Dia sudah selesai mempelajari semuanya sehingga dia lompat kelas dari SMP ke SMA, lalu dia bisa lompat kelas dari SMA dan langsung kuliah di universitas. Ini karena mereka melatih diri dengan bersungguh-sungguh. Kita bisa mengatakan bahwa kesungguhan hati itu sudah terakumulasi dari masa lalu. Orang-orang zaman dulu berkata, membina diri dengan praktek dari kehidupan lampau, terlahir dengan membawa pengetahuan atau kebijaksanaan dari kehidupan lampau. Itulah yang dikatakan orang-orang zaman dulu mengenai pelatihan diri dan sekolah. Maka kita harus mengakumulasi Dharma di dalam ingatan kita. Ingatan ini bergantung pada kekuatan pikiran kita. Apapun yang kita dengar, kita serap dalam hati, maka setiap pikiran akan berdiam di dalam ingatan kita. Jadi Bodhisattva Sada Paribhuta sudah melewati begitu banyak kesulitan. Dia dimarahi dan dipukuli, namun dia tidak peduli.
Niat batinnya hanyalah memuji semua orang dengan tulus. Dengan menjalankan praktek bodhisattva ini, kalian dapat mencapai kebudayaan di masa mendatang. Kalian akan dapat mencapai Buddha di masa mendatang. Dia teguh pada keyakinan ini. Sadapaributta memiliki batin yang sedemikian murni. Pada mulanya hati Buddha sangatlah murni dan sifat hakiki semua orang adalah murni, polos dan murni sehingga tidak peduli apapun kondisi dunia, bagaimanapun perilaku orang di dunia, dia hanya yakin dalam satu pikiran. Kekuatan pikiran dia menerima banyak cobaan sepanjang perjalanannya. Namun perasaannya tidak terpengaruh sampai pada mendekati akhir hidupnya. Dia mendengar suara Buddha, Bhisma, Garji, Tasvara, raja dari kejauhan. Seketika ingatan dan keyakinan dirinya bertambah. Dan usianya pun bertambah panjang. Jalinan jodohnya dengan dunia ini belum berakhir. Dia masih harus masuk ke tengah orang banyak karena tugas menyelamatkan dan membimbing para makhluk masih belum selesai. Sehingga dia masih harus melatih diri, berkesempatan untuk bertemu dengan 2000 koti Buddha. Dia mulai pelatihan diri kembali dan kembali menghadapi banyak hal dalam waktu yang begitu panjang. Era suatu Buddha di dunia sangatlah panjang. Di tempat ini dia sudah bertemu dengan 2000 koti Buddha. Semuanya bergeral Chandra Surya Pradipa. Mari kita mengulas kembali dalam bab pendahuluan. Buddha Chandra Surya Pradipa mengajarkan sutra teratai. Bisa kita lihat bahwa Buddha Chandra Surya Pradipa sangat universal. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, seperti sinar dari matahari, bulan, dan pelita. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Batin para makhluk sering ditutupi oleh kegelapan batin. Sekarang kita telah mendengar Dharma. Inilah waktu bagi 3 mustika dan sifat hakiki dari Dharma Buddha dalam diri kita bersinar. Seperti sinar dari matahari, bulan, dan pelita. Sinar ini dapat menerangi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi naskah sutra sebelumnya sudah mulai menjelaskan bagian ini. Oleh sebab itu Bodhisattva Sadapaributta setelah hayatnya berakhir berkesempatan untuk bertemu dengan 2000 koti Buddha. Ada sangat banyak dan semuanya bergerak Chandra Surya Pradipa. Setelah hayatnya berakhir berkesempatan untuk bertemu dengan 2000 koti Buddha. Semuanya bergerak Chandra Surya Pradipa. Setelah melepaskan tubuh terdahulu, balasan karmanya berupa kelahiran, berulang-ulang lalu bertemu dengan 2000 koti Buddha, Chandra Surya Pradipa. Sebagaimana yang kita lihat dalam bab pendahuluan dari Sutra Teratai, Buddha Chandra Surya Pradipa menggunakan waktu yang sangat banyak untuk masuk ke tengah orang banyak dan membimbing mereka. Jadi setelah melepaskan tubuh terdahulu, balasan karmanya berupa kelahiran, berulang-ulang lalu bertemu dengan 2000 koti Buddha. Chandra Surya Pradipa ini menunjukkan bahwa perlu waktu yang sangat panjang. Sangat sulit untuk menghitung berapa panjang masa pelatihan dirinya. Ini seperti yang dijelaskan dalam bab perumpamaan kota gaib. Tidak dapat dihitung, bahkan para ahli matematika dan murid-muridnya tidak mampu menghitung jumlah kalpa sebanyak butiran debu. Dapat kita lihat bahwa jumlah masa yang ingin disampaikannya kepada kita tidak bisa diungkapkan dengan angka. Kita harus tahu masa ini sangatlah panjang. Dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, Dharma bisa menjernihkan batin kita dan membawakan ketenangan, kemurnian, dan keheningan. Sehingga kita menyatu dengan alam semesta dan menyadari prinsip kebenaran alam semesta. Kita masih harus berupaya keras dan memulai dari masa ini, detik ini juga. Sebenarnya ada beberapa menit, beberapa detik dalam seumur hidup. Sutra Teratai sudah melewati beberapa tahun, sudah dibabarkan berapa ribu kali. Bagaimana kita menghitungnya dalam detik? Mungkin kita harus bersungguh hati menghitung akumulasi waktu. Kesimpulannya sangat sulit dihitung, oleh karena itu Buddha Chandra Surya Pradipa di langit laksana mentari dan lemburan, di bumi laksana pelita terang, membimbing arah di dunia. Dapat memunculkan ladang berkah bagi semua makhluk, kebijaksanaan di dalam diri sendiri,
dapat membangkitkan pemahaman dari para makhluk. Buddha Chandra Surya Pradipa di langit laksana mentari dan lemburan, di bumi laksana pelita terang membimbing arah di dunia, dapat memunculkan ladang berkah bagi semua orang. Kebijaksanaan di dalam diri sendiri dapat membangkitkan pemahaman dari para makhluk. Naskah sutra ini sudah ditulis dengan gamblang, semua orang seharusnya memahaminya. Di bawah naungan dharma dari mereka, dia membabarkan sutra teratai ini. Di bawah naungan dharma dari Buddha Chandra Surya Pradipa selalu membabarkan sutra teratai ini pada orang-orang. Sama halnya pada era Buddha Chandra Surya Pradipa, dia tidak berhenti membabarkan sutra teratai. Semau Buddha memiliki ajaran yang sama, Bodhisattva Sada Paribhuta, Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Bhisma Garji Tasvara Raja, Buddha masa lalu Bhisma Garji Tasvara Raja, dan Buddha masa lalu Buddha Chandra Surya Pradipa, semuanya memiliki ajaran yang sama dan membabarkan sutra teratai. Dalam naskah sutra selanjutnya disebutkan, dengan sebab musabab ini selanjutnya bertemu dengan 2000 koti Buddha lagi. Semuanya belajar Dundisvara Raja. Di bawah naungan dharma dari para Buddha ini, dia menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini kepada semua dari 4 kelompok murid. Sutra teratai bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Bagian sutra ini kembali menjelaskan bagaimana dengan sebab musabab ini, sebab dan kondisinya diperpanjang hingga dia selanjutnya bertemu dengan 2000 koti Buddha lainnya selama waktu yang panjang. Kehidupan Bodhisattva Sada Paribhuta sampai pada akhir hayatnya, tetapi selama hidupnya dia bertemu dengan begitu banyak Buddha. Setelah kehidupan ini berakhir, dia datang kembali dan bertemu dengan banyak Buddha lagi. Dia bertemu dengan 2000 koti Buddha lainnya di bawah naungan dharma daripada Buddha ini. Dia menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini kepada semua dari 4 kelompok murid. Sutra manakah yang dimaksud di sini? Tetap adalah sutra teratai. Dengan sebab musabab ini selanjutnya bertemu dengan 2000 koti Buddha lagi. Semuanya bergerak Dundubisvara Raja. Dengan sebab musabab ini selanjutnya bertemu dengan 2000 koti Buddha. Semuanya bergerak Dundubisvara Raja. Setelah Chandra Surya Pradipa selanjutnya bertemu dengan Dundubisvara Raja. Ini terjadi kepada Buddha Chandra Surya Pradipa. Lalu selanjutnya siapa? Mereka adalah Buddha Dundubisvara Raja, sama seperti Buddha Chandra Surya Pradipa. Mereka menerangi dan berdiam di dunia untuk waktu yang sangat lama. Mereka berada di sini selama kalpa yang tak terhitung. Dalam jangka waktu yang lama, semua Buddha melatih diri dari dunia dan mencapai kebuddhaan setelah kehidupan yang tak terhitung di dunia. Semua ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebelumnya pernah disebutkan bahwa Bodhisattva membabarkan sutra kepada 16 orang pangeran pada periode Dharma mirip dari Buddha Bhisma Garji Tasvara Raja, Buddha Chandra Surya Pradipa, dan Buddha Dundubisvara Raja juga membabarkan sutra ini bagi para biksu. Ini menunjukkan kalau Buddha di Pamkara memberikan pelamaran dan para pangeran membabarkan sutra ini kembali. Semua ini adalah metode terampil. Mari kita mengingat kembali tentang 16 orang pangeran yang dibahas dalam sutra teratai. Pada periode Dharma mirip dari Buddha Bhisma Garji Tasvara Raja, Buddha Chandra Surya Pradipa, dan Buddha Dundubisvara Raja juga membabarkan sutra ini bagi para biku. Pada saat itu semua yang telah mencapai kebuddhaan semuanya ada di sana untuk membabarkan sutra ini bagi para biku. Dapat dilihat bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Mereka membantu para Buddha yang belum mencapai pencerahan. Mereka juga sudah berhasil datang untuk membantu yang telah menuju keberhasilan dalam pencapaian kebuddhaan. Ini menunjukkan kalau Buddha di Pamkara memberikan pelamaran. Buddha di Pamkara memberikan pelamaran.
Para pangeran membabarkan sutra ini kembali. Semua ini adalah metode terampil. Kala itu Buddha di Bhammkara memberikan peramalan dan 16 orang pangeran membabarkan sutra ini kembali dalam waktunya yang sangat panjang. Hanya membabarkan sutra teratai saja sudah sangat panjang waktunya. Mari kita mengingat kembali berapa lama waktu berlalu. Ketika kita mulai membabarkan sutra teratai, pembahasan naskah sutra ini juga sangat lama. Maka saat itu Buddha di Bhammkara memberikan peramalan. Berikutnya Buddha Chandra Surya Pradipa. Para pangeran ini satu persatu mencapai kebudayaan dan memberikan pengajaran dan tuntutan di arah yang berbeda. Buddha di dunia saha, Buddha Sakyamuni juga sudah mengalami dunia seperti yang dialami oleh Bodhisattva Sada Paributta. Juga sudah memperoleh perlindungan dari sangat banyak Buddha. Masa pembinaan dirinya sangat lama, maka ini semuanya adalah metode terampil. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, semua Buddha saling mendukung pencapaian. Di sini juga menyebutkan tentang Bhisma Garjitasvara Raja, Chandra Surya Pradipa, Dundu Bisarvara Raja. Maksudnya adalah menjelaskan kalau Sakyamuni semenjak kalpa sebanyak butiran debu dulu, seterusnya sampai masa kehidupan sekarang, telah membabarkan sutra teratai dan menyebarluaskan jalan ini. Ingin agar dalam periode kemunduran Dharma sekarang ini orang-orang yang membabarkan sutra ini dapat memperoleh gemaha tidak gentaran sebagaimana Bhisma Garjitasvara Raja. Orang-orang yang memahami jalan ini dapat seperti Chandra Surya Pradipa berterusan tanpa habis-habisnya. Orang-orang yang menebarkan manfaat ini dapat seperti Dundu Bisvara Raja dapat membasahi tanpa batas. Di sini juga menyebutkan Buddha Bhisma Garjitasvara Raja dan Buddha Chandra Surya Pradipa dan Buddha Dundu Bisvara Raja. Buddha-Buddha ini disebutkan untuk menjelaskan kepada kita. Sakyamuni yaitu Sakyamuni pada masa lampau yang lama sekali, sejak kalpa sebanyak butiran debu. Jika kita ingin menghitung seberapa jauh masa lampau ini dengan menggunakan butiran debu, sebutir debu seperti satu kalpa. Bab perumpamaan kota gaib semua orang seharusnya masih ingat, menggambarkan waktu yang terbentang sejak kalpa sebanyak butiran debu dulu yang terhitung, seterusnya sampai kehidupan sekarang. Hingga saat ini dia menyebarkan sutra teratai dan terus menyebarkannya kepada semua orang. Paling utama dalam mempelajari ajaran Buddha adalah sutra teratai. Sutra teratai adalah jalan menuju kebudayaan. Kita semua harus menyebarkan ini secara luas. Jadi kita mesti menyebarluaskan jalan ini. Membuatnya menjadi tanpa hambatan, setiap orang bisa memahami prinsip kebenaran dari sutra ini. Tahu bagaimana cara membentangkan jalan untuk ditapaki orang-orang dan bagaimana membuka jalan di dunia ini. Dan bisa terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah tanggung jawab kita. Sekarang adalah waktunya bagi kita menyebarkan sutra teratai, saatnya menyebarluaskan jalan Bodhisattva. Ingin agar dalam periode kemunduran Dharma sekarang ini adalah era kemunduran Dharma. Di era kemunduran Dharma ini, Dharma terus mundur dan merosot. Kekeruhan pikiran manusia semakin meningkat. Karma kolektif para makhluk menyebabkan iklim bumi memasuki kalpa rusak. Jadi ini adalah waktu bagi setiap orang untuk menjadi sadar. Kita perlu membentangkan jalan Bodhisattva, membuat orang-orang segera mengikutinya. Setelah setiap orang menjadi Bodhisattva, mereka membimbing lebih banyak orang lagi, maka para makhluk akan terselamatkan. Oleh karena itu, kita harus segera membabarkan sutra teratai dan menyebarluaskan jalan ini. Ingin agar dalam periode kemunduran Dharma sekarang ini, supaya di periode kemunduran Dharma sekarang ini, orang-orang yang membabarkan sutra ini, setiap orang dapat mengajarkan sutra ini dan dapat memperoleh gemaha tidak gentaran, sebagaimana Bhisma Garjitasvara Raja, Bodhisattva Sada Paributta menerima Dharma Buddha Bhisma Garjitasvara Raja, dan Buddha Bhisma Garjitasvara Raja mengikuti Buddha masa lalu. Para Buddha selalu meneruskan ajarannya kepada satu sama lain. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Orang-orang yang memahami jalan ini dapat
seperti candera surya pradipa. Sehingga kita memahami prinsip kebenaran ini. Mereka akan seperti cahaya matahari, bulan, dan pelita yang menerangi jalan bagi kita. Kita harus saling meneruskan cahaya dan saling menerangi. Berterusan tanpa habis-habisnya orang-orang yang menebarkan manfaat. Kita harus penuh belas asih dan banyak manfaat bagi orang lain dan menyebarkannya ke seluruh dunia, dapat seperti Dundu Bisvara Raja. Ketika langit cerah, awan bergerak dengan bebas di langit sesuai dengan cuaca. Jenis awan yang berbeda akan bergerak dengan sangat leluasa, jadi dapat membasahi tanpa batas. Selama ada awan, maka ada kelembapan. Dengan udara yang lembab, dengan adanya kelembapan yang membasahi, maka bumi ini akan ada kehidupan. Di bawah naungan Dharma dari para Buddha ini, dia menerima, menegakkan, membaca, melafalkan dan membabarkan sutra ini kepada semua dari 4 kelompok murid ke dalam memurnikan batini, keluar mempraktekkan dan membimbing. Ini dikarenakan dia membabarkan sutra teratai ini. Jadi di bawah naungan Dharma dari para Buddha ini, dia menerima, menegakkan, membaca, melafalkan dan membabarkan sutra ini kepada semua dari 4 kelompok murid. Karena begitu banyak Buddha, para Buddha berarti banyak Buddha yang semuanya bermunculan. Para Buddha ini memiliki ajaran yang sama, ada banyak Dharma yang ditegakkan, dibacakan dan dilafalkan dan diringkas jadi satu, yaitu Sutra Teratai. Sutra yang diringkas dengan cara ini dibabarkan demi 4 kelompok murid. Ajaran ini masih merupakan Sutra Teratai. Setelah memahami Sutra Teratai, seseorang masih harus mengajarkan Sutra Teratai terhadap diri sendiri ke dalam memurnikan batin. Sementara keluar mempraktekkan dan membimbing orang lain, ini karena dia membabarkan Sutra Teratai. Dia memurnikan batinnya dan membimbing para makhluk untuk membuat kita tersadarkan akan Sutra Teratai demi jalan pencerahan. Dia masuk ke tengah orang banyak dan mengajari mereka. Juga lewat jalan ini dia mengubah orang banyak. Demi mengubah orang banyak, dia membabarkan Sutra Teratai. Hadirin sekalian, Sutra Teratai adalah raja di antara semua sutra. Kita harus ingat bahwa Sutra Teratai adalah ajaran semua Buddha. Mereka semua membabarkan Sutra Teratai. Setiap Buddha datang ke dunia melatih diri sampai mencapai kebuddhaan. Prinsip kebenaran yang dirakumnya adalah jalan Bodhisattva. Untuk mengajarkan jalan Bodhisattva, materi ajarannya adalah dalam Sutra Teratai. Jadi kapanpun orang membabarkan Dharma, mereka semua membabarkan Sutra Teratai. Buddha Candera Surya Prabha juga mengikuti pendahulunya. Mereka adalah pelita yang menerangi jalan, yang selamanya menyinari kita. Selamanya kita tidak menghindar dan berjalan di arah yang benar. Jalannya akan besar, rata dan terang. Kita dapat mengikuti jalan ini dengan aman dan damai dan melewatinya untuk mencapai kebuddhaan. Maka kita semua harus bersungguh hati, batin kita harus berdiam dalam Sutra Teratai, tindakan kita harus sesuai dengan Sutra Teratai, ucapan kita harus sesuai dengan Sutra Teratai. Demikianlah kita mendengar, demikianlah kita melatih diri, demikianlah kita meneruskan Dharma. Mari kita senantiasa bersungguh hati.